emang benar-benar hanya aku sendiri yang merasakan, aku pendam sendiri dan akhirnya jadi stres sendiri. Aku tidak berteman dengan semua hantu gitu, enggak. Mungkin hanya mereka saja. Sebelum akhirnya menikah, punya anak, berkeluarga gitu, ya aku memang menceritakan cerita mereka lewat buku, lewat lagu, dan dari situ mereka punya banyak teman. Maksudnya bertahun-tahun Uncle mengutuk diri gitu. Karena ini apa sih, kemampuan apa sih gitu. Aku bisa ngeliat yang orang lain nggak bisa lihat dan itu jadi menjadikan diriku aneh kan gitu. Rika, banyak orang yang tidak mengenal kami tapi ingin berteman dengan kami. Di situ aku bisa bilang bahwa ya ini anugerah dan aku beruntung. Kembali di Mata Indigo, kali ini on location karena Uncle berada di Bandung, tepatnya di sebuah pabrik yang terbengkalai di daerah Ciamplas, Bandung. Dan tentunya Uncle nggak sendiri, kali ini bersama dengan Risa Saraswati. Teh. Halo. Hai, waduh, diajak lokasinya langsung ya ke lokasi langsung ya. Jadi Uncle kebetulan diajak untuk ikut penelusuran. Iya. Dan kita pilih lokasi ini kenapa ngobrol sama Risa. Ya. Nah ini menarik, kita di Mata Indigo kan kita selalu mencoba untuk menginformasikan, mengedukasikan orang-orang tentang anak-anak indigo ataupun orang-orang yang diberkahi kelebihan-kelebihan tertentu seperti Risa misalnya, supernatural dan lain-lain lah pokoknya. Nah ini kalau boleh kita semua udah kenal lah apa yang Risa bisa lakukan, yang pernah lakukan, tapi mungkin buat Mata Indigo sekali lagi Uncle ingin bertanya tentang kemampuan ya, supernatural dan bisa akrab dan melihat sesuatu yang astral dan lain-lain ini Teh. Oke. Nah, seperti apa ya Teh mungkin? Iya jadi kalau sekarang mungkin yang orang lihat wah enak ya cari hantu bisa menghasilkan uang, Nah, itu atau maksudku. cari hantu bisa jadi karya. Iya. Padahal untuk sampai ke tahap ini tuh aku harus melewati banyak sekali peristiwa rangkaian dimana dulu itu sebelum sekarang semua orang kayak udah merasa wah indigo itu asik apa. Dulu tuh aku melalui tahap dimana orang-orang tuh istilahnya menganggap gila lah gitu. Jadi banyak orang yang apa sih cari perhatian doang gitu. Halu, iya. Dulu tuh kayak gitu. Jadi dulu emang bener-bener hanya aku sendiri yang merasakan, aku pendam sendiri dan akhirnya jadi stres sendiri gitu. Dan untuk melewati itu lama banget, belasan tahun gitu. Takutnya kan ketika aku tiba-tiba ceritain apa yang aku lihat, orang nggak percaya, atau tiba-tiba si hantunya itu masuk ke dalam diri kita jadi kerasukan gitu. Dan ditertawakan satu sekolah, itu prosesnya panjang banget. Sampai akhirnya mencoba untuk dihilangkan. Oh sempat ya? Sempat itu. Anak kan ini kayak turunan dari keluarga kan. Tapi gitu. bukannya dihilangkan total tuh nggak mungkin ya? Waktu itu aku masih SMA dan aku masih percaya ini pasti bisa hilang gitu kan. Terus akhirnya aku mendatangi, jadi sama akhirnya ada temen untuk cerita, datengin tempat-tempat yang katanya bisa membantu menghilangkan. Iya, sempat dilakukan. Iya, tapi alih-alih hilang malah makin kuat gitu. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya ya udah. Alih-alih hilang makin tajam, makin kuat gitu. Iya, jadi dikasih doa, bacaan-bacaan, dibaca malah makin kuat gitu. Kayak gitu, dan akhirnya ya udah. Pada akhirnya ya kembali ke keluarga, konsultasi sama kakek, sama saudara-saudara, yang gimana caranya kita nge-manage kemampuan ini supaya jadi sesuatu yang baik. Betul. Ya udah, akhirnya ketika ada support dari keluarga, dari saudara-saudara semua, jadi ada keberanian untuk menceritakan. Setelah menceritakan, terus cross check apakah mereka juga melihat hal yang sama, dan mereka bilang saya juga lihat. Jadinya ada kepercayaan diri kan dari situ Uncle. Nggak sendiri. Nah, itu sih intinya. Tapi yang paling menarik adalah buat Uncle adalah seorang Risa mematahkan stigma kalau anak indigo itu aneh gitu loh. Iya sih. Itu menarik kan? Buat aku menarik. Iya. Dengan what you did, manusiawi semua, gitu. Manusiawi gitu ya. Dan kerjaan juga masih nyantai-nyantai aja. Iya. Kerja di instansi pemerintah ini lagi kan, PNS lagi gitu. Nah ini kan benar-benar mengatakan bahwa stigma indigo tuh aneh gitu.
Iya, dulu juga orang tuh berpikir kalau orang yang bisa komunikasi sama hantu, yang istilahnya indigo lah, itu orang-orang yang misterius, baju hitam. Dan ketika aku ngelihat stigma-stigma itu tuh, aku merasa diri aku, oh enggak gitu kok gitu. Gue masih jadi cewek gue, pakai baju warna-warni gitu. Terus udah gitu Masih nyanyi. terus masih bergaul dan nggak kayak gitu ya, mungkin itu yang pengen aku tampilkan di Jurnarisa ini gitu. Dimana setiap orang yang ada di Jurnarisa tuh punya karakter yang ya layaknya seusia mereka, manusiawi gitu kan ya, dan kita nggak menseragamkan diri gitu, menjadi diri sendiri aja, manusiawi banget gitu sih. Tapi bisa menceritakan ke viewer kita nggak tentang pengalaman perjalanan seorang Risa sampai bisa se-happening sekarang? It's not easy, kan Risa kan bilang tadi kan. Orang kan lihat enak-enaknya aja. Iya. Sekarang berburu hantu atau apapun bikin konten, make money a lot. Dan terbukti memang banyak sekarang ya. Salah satunya termasuk Teresa gitu misalnya. Ini Prosesnya itu ya memang awalnya aku tuh nggak bisa untuk bercerita langsung gitu, makanya menulis adalah salah satu jalan ninja gitu. Pada saat itu biasanya orang kan menulis tentang pengalaman pribadi. Nah, berhubung pengalaman pribadi itu yang terjadi sama saya itu hantu-hantuan kan, Uncle. Jadi ya udah itu yang ditulis gitu. Dan ternyata pertama lagu kan, dulu nulis lagu Story of Peter. Dan orang-orang tuh bertanya, who the hell is Peter, katanya gitu. Akhirnya udah aku ceritain aja di Twitter pada saat itu. Udah gitu dari Twitter berubah jadi buku, dan ternyata banyak orang yang akhirnya tahu tentang aku tuh dari buku, dari lagu gitu. Sampai akhirnya dipanggil televisi, jadi host. Ya udah gitu aja, berjalan mengalir begitu saja. Tapi pertemanan dengan hal-hal yang gaib itu dari dulu, kalau dulu ceritanya banyak sekali kan di rumah, emang di rumah itu ada, kemudian apa sampai di belakang rumah ada pohon apa segala macam. Aku ingat banget cerita itu ya. Nah, sampai dengan sekarang pertemanannya seperti apa? Masih ada. Masih ada atau makin variatif? Atau sebenarnya aku tidak berteman dengan semua hantu gitu, enggak. Mungkin hanya mereka saja. Cuman ya aku mengecualikan 5 anak ini gitu. Karena memang udah kenal dari dulu. Dan cuman anehnya tuh dulu tuh kita sebaya, udah gitu jadi kakak, dan sekarang bahkan aku lebih tua dari ibu mereka gitu. Jadi memposisikannya tuh gimana ya, agak bingung gitu. Panggil apa ya? Dan ya mereka masih mencoba untuk ayo Risa main, kita main petak umpet gitu. Aku udah nggak bisa kayak gitu. Dulu tuh kita masih bisa lari-lari di mall bareng gitu kan. Dulu aku nggak peduli ngobrol sendirian di kursi makan ya kan. Kalau sekarang udah beda gitu, harus ada yang dijaga. Jadi paling bisa terbuka tuh ketika sendirian di kamar, barulah ngobrol seperti dulu. Berarti makhluk itu tidak menua? Tidak. Nah, untuk setelah menikah ini ada perubahan begitu, mereka bagaimana gitu loh? Yang tadinya terbiasa, tiba-tiba seorang Risa kan mau nggak mau berubah. Bukan saya nggak bilang bikin barrier ya, tapi memang ada yang mereka harus terima dari seorang Risa udah nggak sama gitu dengan dulu gitu. Nah itu jadi sebelum akhirnya menikah, punya anak, berkeluarga gitu, ya aku memang menceritakan cerita mereka lewat buku, lewat lagu, dan dari situ mereka punya banyak teman. Film Danur tayang, terus mereka bilang, Risa, banyak orang yang tidak mengenal kami tapi ingin berteman dengan kami. Gitu sih. Dari situ ya? Dari situ. Jadi bukan bilang mereka nggak butuh Risa, tapi mereka menemukan teman-teman lain yang mungkin seumuran ataupun apa ya. Dan emang efeknya setelah ada film Danur, kayak ngerasa nggak sih Uncle, orang-orang indigo mulai bermunculan gitu kan? Orang mulai memanusiakan hantu di situ. Betul. Dan di situ banyak juga orang yang akhirnya speak up, ya sebenarnya gue selama ini bisa lihat dan lain-lain. Dan si Peter Chase ini yang bertemu dengan orang-orang itu. Dia yang bertemu dengan jadi juga happy ya. Tapi untuk orang-orang yang mengaku saya bisa lihat, saya ini, saya itu, saya indigo, bagaimana kita bisa membedakan mereka dari sudut pandang seorang Risa? Are they real indigo atau orang yang benar-benar bisa lihat, atau they just pretend as if mereka bisa lihat demi konten atau demi yang lain-lain?
Itu yang banyak terjadi kan, itu maksud Uncle dengan program ini gitu loh. Iya, sebenarnya sih kalau misalkan saya nonton juga konten mereka yang mungkin ibaratnya apa ya, pura-pura indigo gitu. Iya. Sebenarnya bisa lihat juga, kelihatan kan apa yang mereka lihat dan kayaknya nggak ada apa-apa nih. Cuman ya di luar itu sih sebenarnya selama tidak merugikan, aku sih nggak mau ikut campur, Uncle. Oh, selama tidak bersentuhan. Iya. Karena kan ya udah itu mungkin cara mereka untuk mencari rezeki kan, ya nggak masalah sih. Yang membedakan asli atau tidak apa ya indigo itu? Dulu indigo orangnya ungu dan yang bisa melihat hanya anak indigo misalnya. Nah, benar nggak ataupun apa sebetulnya yang membedakan dia indigo atau bukan gitu loh? Yang membedakan sebenarnya yang mereka sendiri yang merasakan sih. Aku biasanya cross check tuh ketika lo lihat ini nggak, kita cross check sama-sama yang kita lihat. Bentuknya seperti apa, dia pakai baju apa, biasanya kalau misalnya klik tuh langsung ketemu gitu. Oke, jadi lebih ke pembuktian mereka dan di cross check dengan apa yang anak indigo ini melihat ya, lebih ke situ untuk tahu itu real atau tidak gitu ya. Dari seorang indigo asli yang melihatnya ya. Kadang-kadang kalau ada yang lagi mediasi gitu juga kita bisa lihat itu kosong atau enggak gitu. Nah, seorang Risa tuh apa? Nggak pernah kita dengar Risa bilang dirinya indigo loh. Nggak pernah. Iya, nggak pernah. So what do you call yourself? Orang yang beruntung. Keren, simple. Orang yang beruntung. Iya. Ya dulu sempat saya, maksudnya bertahun-tahun Uncle, mengutuk diri gitu. Karena ini apa sih, kemampuan apa sih gitu. Yang jelas aku bisa ngelihat yang orang lain nggak bisa lihat dan itu jadi menjadikan diriku aneh kan gitu, nggak sinkron sama teman-teman sekolah, ngutuk diri terus, ya Allah ini musibah. Tapi begitu nyampe ke satu titik poin, ngobrol sama kakek dan lain-lain, ngebalikin keadaan itu, akhirnya coba aku tulisin cerita mereka, aku coba aja ngobrol mereka jadi karya. Di situ aku bisa bilang bahwa ya ini anugerah dan aku beruntung gitu. And this is your way kali ya. Ini memang path-nya kali ya. Iya. Jadi penerimaan kayak gitu ya. Nah, Risa kan sering banget ngadain jurnalisme, ngadain penelusuran. Pada saat mengadakan penelusuran itu, reaksi tubuh yang paling awal itu apa? Pokoknya kalau misalkan datang ke satu tempat, terus tempat itu ada sesuatunya, mau gak mau orang yang nggak peka pun bisa ngerasain. Maksudnya, oh ini kayaknya ada sesuatu nih, cara udaranya juga udah beda. Itu apa, intuisi kah atau enggak dia? sih, dari secara udara misalkan, ini kok lebih dingin, tadi panas, seperti itu. Terus udah gitu, ketika ada yang mau masuk, karena aku kan di jurnalisa itu membiarkan mereka untuk mediasi gitu. Kita sebagai mediatornya. Dan oh, jadi mediatornya? Iya, mediatornya. Jadi masuk dan kita membiarkan mereka berbicara, mengatakan apa yang ingin mereka katakan, dan itu menguras energi banget. Biasanya abis kayak gitu ya udah lemes gitu. Beneran capeknya tuh dari situnya sih. Beruntung aku tuh sekarang bareng keluargaku kan, yang rata-rata semuanya punya kemampuan yang sama. Itu bisa gitu ya, satu keluarga rame-rame. Beruntung tadi ya. Beruntung. Jadinya bahu membahu. I like that word. Saya beruntung. Iya. Jadinya enaknya jadi bahu membahu gitu sekarang. Dulu pas awal-awal jurnalisa tuh aku sendirian, repot banget. Makanya ketika mereka masuk satu persatu ya udah enak bagi Tapi di semua tempat itu pasti ada penunggunya. Pasti. Pasti. Mau di tempat yang terang benderang, mau rumah yang ramai, aku selalu lihat. Oh gitu. Nah, membedakan makhluk halus itu sendiri dengan manusia yang kasat mata, bagi Risa gimana ya ngelihatnya? Kalau orang awam kan nggak bisa lihat ya. Iya. Kalau itu kan Risa mungkin lihatnya banyak gitu lah. Bedain dia tuh astral atau enggak? Warnanya tuh nggak sama. Oh, warna. I see. Jadi ada kayak bayangan, pokoknya beda lah. Secara ada yang energi aja ataupun apa, ada bayangan kadang aja. Ada asap doang gitu kan, atau bayangan hitam. Tapi kalau misalkan membentuk tubuh seseorang, itu warnanya beda. Jadi kayak gradasi? Enggak, kayak apa ya? Kayak ada kayak vintage gitu. Beda. Oh, kayak agak lama ya. Iya.
Tapi ada makhluk gaib yang memiliki energi positif? Banyak lah. Ada yang memiliki energi negatif? Iya. Lihatnya dari mana? Seremnya kah atau apanya? Dari bentuknya pun udah kelihatan. Ketika mukanya cantik, putih, ini yang standar banget lah ya, basic. Putih, kelihatan sangat muda, bercahaya, itu udah pasti positif. Itu positif. Iya, tapi kalau ketika kelihatannya berdarah-darah, rambutnya berantakan, bajunya acak-acakan, itu udah pasti negatif. Nah, kalau kita memilih untuk melihat yang positif aja, yang negatif agak kita nggak mungkin kan? Kan itu kan banyak di mana-mana. Bisa. Bisa. Oh. Banyak beribadah kan? Tadi aku bilang. Amin, insyaallah. Gitu. Ketika kita banyak beribadah, ya meditasi juga, ya terrefleksi dengan sendirinya. Yang terlihat yang bagus-bagus. Oh, jadi kalau kita banyak beribadah, biasanya gitu. Otomatis akan terlihat yang bagus-bagus seperti itu gitu loh. Kenapa teh mau ngajak saya lihat? Yuk, kita lihat yuk. Waduh, dekat-dekat teteh. Nah, ini library ya. Ini perpustakaan nih di atas. Kebayangkan, jadi kalau ke tempat kayak gini, ini ya. Kalau ke tempat kayak gini, ini aku sih lebih tertarik dulunya seperti apa gitu. Terus kira-kira sekarang apa yang menempati gitu. Karena aku, maksudnya di rumah aku yang ramai dengan manusia aja, masih ada satu keluarga yang hidup di malam hari gitu. Apalagi di tempat yang udah lama tidak terpakai, kira-kira apa yang mereka lakukan siang dan malam itu sebenarnya. Jadi historical daripada tempat yang dikunjungi, yang ditelusuri ya, dulu seperti apa, lalu kemudian sekarang jadi apa nih, ada apa, dipakai untuk apa, dengan suasana kosong kayak gini. Nah, kita berada di ini salah satu bagian sih. Salah satu bagian di atas perpustakaannya. Teh kok makin dingin ya? Teteh ketawa aja, ini kelihatannya. Kalau panas baru negatif. Oh iya, kalau dingin adem. Adem, mudah-mudahan. Tetehnya senyum, banyak ikut senyum juga deh. Biar senyum, biar keren gitu. Nah, tapi menarik ya Teh, mengetahui. Nah, kalau Teteh melihat ya, dulu seperti apa, kemudian sekarang yang Teteh lihat, tadi kita lewat sedikit ya ruangan tadi tempat kita video, apa yang bisa di-sharing sama kita Teh? Maksudnya di tempat ini atau bisa nggak tadi tempat ini tadi bercerita tentang asal usulnya saat Teteh lihat gitu loh. Asal usulnya apa sih gitu? Enggak, sebenarnya di sini tuh yang aku lihat tadi berseliweran ada beberapa orang-orang Belanda gitu yang pasti tersentuh juga oleh orang Belanda, apalagi ini pabrik yang udah berdiri sejak lama. Tapi ada teriakan-teriakan di bawah gitu yang biasanya mereka tuh kalau misalkan kita ingin melihat apa yang pernah terjadi di sini, mereka akan kayak mendramatisir gitu apa yang pernah mereka alami. Jadi tahu gitu, begitu dilihat dulu saya gini, misalkan tiba-tiba ada. Oh, mereka dengan senang hati menceritakan. Iya, jadi kadang-kadang yang kelihatan sama aku tuh mereka tiba-tiba ada yang jalan-jalan, ngetik gitu, kayak nunjukin. Terus misalkan ke ruang yang lebih bawah, ntar ada yang lagi gali, kayak gitu. Jadi kelihatannya itu pekerjaan kayak gitu. Mereka dulu mungkin. Iya, kayak gitu. Oh, itu maksud dramatisir tadi ya? Iya. Mereka ingin bercerita. Tentang apa yang mereka lakukan. Ada siapa Teh di sini? Kalau boleh yang Teteh lihat. Tapi sekarang sih kita sedang dikelilingi oleh kuntilanak sih. Ada di tangga. Yang behind me ya? Iya. Lebih ke penasaran. Mereka tuh nggak tahu kenapa ya kalau misalkan datang sama rombongan banyak cowok gitu ya. Mereka suka tertarik gitu. Hantu perempuan tuh sering banget mendatangi cowok-cowok. Lebih ke sana ya. Mungkin nggak tahu ya sentimen gitu yang cewek-cewek datang atau gimana. Cuma di belakang ini ada yang tertarik banget ya sama Uncle ya. Masya Allah. Tapi jangan dong. Ya jangan ya. Kan kita datangnya baik-baik. Iya. Pantesan dari belakang juga agak dingin. Iya kan? Ini dari tadi gitu loh. Oh itu mereka curiosity mereka ya. Iya, sebenarnya ada apa sih? Ada apa ya sih? cobain bayangin di rumah kita gitu kan. Tiba-tiba kedatangan tamu yang make sense sih. Iya. Bawa peralatan dan segala macam ya mereka pasti tertarik lah. Kalau ruangan samping dapur tadi, itu ruangan samping dapur ya? Iya.
Nah itu apa yang Teteh lihat pada Ya saat itu masih perempuan-perempuan Masih jelek di ya. Biasanya kalau misalkan yang aku nyebut kuntilanak perempuan jelek Oh, gitu. I see. Itu sebutan si Peter CS untuk mereka. Oh, anak kecil nyebut itu Iya. ya, Peter Kalau- Pan. Kalau kayak kantornya, nah biasanya kalau hantu Belanda tuh di tempat yang lebih rapi justru. Yang masih terjaga. Kalau yang udah kotor-kotor gini, entah kenapa itu sering banget diinggapi oleh kuntilanak. Kalau yang bersih rapi biasanya, Hantu Belanda gitu yang lebih enak dilihat. oh pemilihan tempat pun Iya, aku juga masih berpikir, oh gila ini zaman kolonial tuh masih berlaku ya buat mereka. iya, dia masih terus berarti Iya, kan? kayak gitu. Dengan polanya mereka dulu kan, iya. ini mereka dulu. Kebiasaannya tuh kayak dibawa terus sampai sekarang gitu. Ini pelajaran baru ya, tiba-tiba bisa kayak gini. Kayak kita nggak bisa gabung gitu. Iya, nah ini udah agak enakan nih Teh. Tadi kan benar-benar kencang Iya, sekali iya. ya. Nah ini udah lebih, ini benar deh ya? Iya, Oh, Teteh udah benar juga ya? Udah saya nggak bisa lihat, biarkan Teteh yang melihat energi mereka tuh seperti apa. macam-macam. Ada yang ya biasa aja, ada yang kuat banget gitu. Kalau kuat tuh udah pasti sesak napas di aku. Udah nggak enak perasaan, Itu untuk pengen cepet-cepet orang yang balik. memiliki keberuntungan yang seperti Teteh sebut tadi, atau orang awam biasa kayak Orang saya? awam juga bisa ngerasain sih biasanya. Ih kok gila ya, kok ini kayak gini ya, bikin sesek gitu. Kok nggak enak ya? Akhirnya kita cabut gitu. Itu ketika biasanya kita datang satu tempat terus nggak diterima gitu. Iya. Ya udah kita langsung pergi tinggalin. Nah, lantas kalau untuk orang-orang yang sekarang ini kan berubah nih, orang ada tempat yang berpenghuni, ada penghuni, bukannya orang takut, malah orang kritisnya Didatengin. tinggi. Heeh. Padahal dia bukan siapa-siapa. Iya. Kadang-kadang berani banget lagi, sehingga akhirnya namanya kolonuannya kurang kan ke suatu daerah yang bukan are you okay? Oh ya, oke. Kalau Teteh ngeliat ke kiri ke kanan, aku udah ini langsung kan ada yang main masuk tanpa kulon gitu. Kadang-kadang satu daerah pun kan ada yang menunggu ya. Kan nggak enak kalau nggak ada adabnya tadi untuk ngapa-ngapain. Nah itu gimana? Sebenarnya- Buat supaya orang tidak melakukan itu Teh. Oke, sebenarnya sih ketika kita punya rasa berani gitu ya, terus kita nggak takut apapun, mereka juga tidak akan mendekatkan si diri mereka sih ke kita, enggak. Oh, oke. Iya, jadi sebenarnya memang kalau misalnya di konten-konten kayak aku gini ya, di Jurnalisa, kita memang butuh orang yang penakut untuk mengundang mereka. Betul. Jadi ketika semakin orang menantang, itu mereka udah malas nanggepin. Malas, sudah aja gitu. Malas karena mereka berani. Iya, sebenarnya energi mereka tuh terserap dari orang yang penakut sih. I see. Makin takut, Makin gede energi makin mereka. besar Iya. energinya mereka. Iya. Oh, Makanya itu kalau kuncinya misalnya ya. orang-orang yang berani itu suka, gue nggak bisa lihat apa-apa, gue nggak ngerasain apa-apa, ya karena mereka juga Nggak mikir energinya apa-apa. udah terlalu kuat Iya, gitu. dan mereka udah nggak pusing mikirin apa-apa, Iya. nggak terbawa oleh pemikiran bahwa Iya. harus begini. Oh, I see. Iya, sebenarnya kalau dimanapun, misalkan di tempat seram sekalipun, ketika Uncle nggak mikirin apa-apa, Iya, Uncle iya, fokus iya. sama satu Itu hal, kuncinya mungkin ya. Uncle nggak akan ngerasain apa-apa dan tidak akan diganggu. Aku jamin. Itu jadi begitu ya. Jadi kalau memang nggak mikir apa-apa dan ya benar, kalau nggak mikir apa ya nggak takut gitu. Iya. Tapi kalau udah terpengaruh itu kan mindset kan cepat sekali untuk kesana kan gitu ya. Oke, kalau kita coba Teteh untuk komunikasi dengan yang ada di sini, mungkin Teh. Sebaiknya Peter bagaimana? CS aja. Peter aja ya. Iya. Oke. Ini enggak, mungkin aku nggak pernah ceritain sama Uncle, tapi ini ada satu anak perempuan yang selalu ikut sama Peter CS baru, namanya Marianne, dan dia lumayan berani untuk datang-datang ke tempat penelusuran. Kalau Peter CS yang lain mereka kan takut banget sama kuntilanak gitu. Karena mereka masih menganggap bahwa kuntilanak adalah hantu, kami ini manusia gitu. Masih menganggap seperti itu. Jadi mereka pun takut ya, Iya, kecuali Marian ini. Marianne agak berani. Oke. Angga? Angga?
Ya, nggak di sini. Kenapa takut? Nipong? Bukan, ini teman Angga. Bukan. Kiranya Uncle Nipong. Uncle Nipong. Bukan. Ini teman Angga. Dia orang panggil saya tapi Dia malu. Dia malu. Nipong. Tidak, bukan. Kiranya orang Jepang. Aku orang Jepang. Bukan. Bukan. Ini teman Angga. Mungkin putih kali si Pete orang Jepang. Iya. I see. Nih, bukan. Bukan orang Jepang. Bukan Nipong. Tapi itu Di belakang di belakang seperti Iya. Nipong. tidak apa-apa. Biarkan saja. Peter, Jansen, semua pelan. Ya, Takut. tidak usah takut. Ada Angga di sini. Ya. Masih takut tidak? Ada apa? Ya, teman saya ingin berkenalan. Dengan Marian ya. Saya tidak butuh teman. Anne, teman saya ingin tahu di sini ada apa saja. Kamu bisa cerita? Tidak usah tanya saya. Ya, dia ingin mendengar cerita dari Anne. Boleh? Cari sendiri saja. Kenapa kamu begitu takut? Tidak usah takut. Di belakang orang ini. Ada nih, Pong. Ya sudah, kalau kamu tidak mau bicara. Tidak boleh dekat-dekat. Ya sudah. Kamu mau pergi lagi? Ya. Ya sudah. Jadi ini si Anne sebenarnya anak yang paling bisa banget bercerita. Iya. Kalau Berani lagi dekat-dekat. paling berani. Cuman barusan kondisinya dia melihat sesuatu di belakang Uncle. Aku ngelihatnya di belakang Uncle tuh ada yang tinggi, matanya sipit kayak pakai seragam. Dan itu Nipong. dia bilang Nipong karena dia melototin terus gitu. Melototin Marian. Iya. Makanya dia nggak mau. Iya, nggak boleh dekat kayak diusir gitu. Sana. Yang ngusir dia ngusir Marian ya. Iya. Oh. Oke, masih ada di belakang aku. Ya itu yang ikut-ikut Uncle sih. Oke. Ya udah, saya geser ya. Amin. Makasih ya enggak? Iya. Waduh. Seru-seru serem ya. Seru-seru serem ya gitu loh. Waduh, Teh. Tapi ini udah nggak sedingin tadi ya? Iya. Tadi aku sempat ngerasain bener-bener dingin di awal. Kayak pas suatu Uncle merasa kedinginan, Uncle kayak ngebayangin gitu kayak berdoa atau apalah gitu. Langsung aku kan gitu. Iya. Sedikit aja aku ada reaksi, biasa automatically Doa ngucap aja langsung semua. datang di belakang langsung jaga. Bagus lah, good lah. Alhamdulillah ya. Iya. Itu kan kita lakukan emang udah Iya. ya dimanapun juga kan kalau kita ngapa-ngapain Iya. gitu loh yang seperti itu. Oh. Oke. Teh, terima kasih banyak. Sama-sama, Hatur nuhun. Uncle. Terima kasih. Ini saya bilang tadi menarik sekali ya. Mata Indigo on location hari ini kita ikut Teteh penelusuran sekaligus ngobrol di Mata Indigo dan ini yang terjadi ya. Aduh. Mantap. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Langsung ikut penelusuran jurnalis saya. Hah? Langsung ikut penelusuran jurnalis saya. Iya dong, kan udah janji jadi ya. Oke. Tapi dijagain ya Teh. Tenang aja tuh yang jaga juga. Masya Allah. Oke, kita pamit dulu. Bye.